Kadang, rumah yang kita tinggalkan, tak pernah benar-benar melepaskan kita. Malam itu, Raras berdiri di depan rumah tuanya di desa Banyuwening, rumah yang sudah bertahun-tahun tak ia kunjungi. Pohon jambu di halaman masih berdiri di tempat yang sama, tapi daunnya kering, seolah ikut menua bersama kenangan. Ia mendorong pintu kayu yang berdebu. Aroma kapur barus dan tanah lembab langsung menyambutnya. Di ruang tengah, foto ibunya masih tergantung, tersenyum samar di bingkai usang. Raras menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Aku pulang, Bu." Raras datang untuk satu alasan, mengambil barang peninggalan ibunya sebelum rumah itu dijual. Tapi begitu membuka kamar sang ibu, matanya terpaku pada satu benda besar di sudut ruangan. Cermin tua, setinggi tubuh manusia. Bingkainya dari kayu jati, dipenuhi ukiran bunga melati dan simbol aneh di bagian atasnya. Ia mengingat, dulu ibunya sering duduk di depan cermin itu setiap malam, berbicara pelan, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak tampak. Warga desa menasihatinya begitu mendengar ia ingin membawa cermin itu. "Mbak Raras, ojo dibawa, enduk, itu cermin bukan sembarang cermin. Dulu, simbahmu pernah bilang, yang kau lihat di sana bukan cuma rupa, tapi jiwa." Raras menahan tawa kecil. "Ah, Bu Warni, saya ini psikolog. Cermin cuma memantulkan apa yang sudah ada, bukan yang gaib." Namun Bu Warni hanya menatapnya lama, dengan mata yang seperti tahu sesuatu. Sore itu, Raras memutuskan memindahkan cermin itu ke mobil. Ia menutupnya dengan kain putih, tanpa sadar meninggalkan bekas sidik jarinya di permukaannya. Langit tiba-tiba mendung. Angin berhembus dari arah sumur tua di belakang rumah. Suara air bergolak pelan, seperti seseorang sedang menarik napas dari dalamnya. "Aneh, kenapa sumurnya bunyinya kayak gitu, ya?" Raras menatap cermin itu sekali lagi sebelum pergi. Untuk sesaat, ia merasa bayangan di balik kain penutup itu bergerak sedikit. Tapi ia buru-buru menepis pikiran itu, menyalahkan pencahayaan sore dan lelah perjalanan. Malamnya, saat mobil melaju keluar desa, di kaca spion belakang, Raras sempat melihat sesuatu. Kain putih yang menutupi cermin itu bergetar sendiri. Ia tak tahu bahwa sejak saat itu, bayangan yang menatap dari balik kaca sudah mulai mengikutinya. Raras kini kembali ke rumahnya di kota. Sudah 2 minggu sejak ia membawa pulang cermin itu dari Banyuwening. Cermin itu kini berdiri di sudut ruang kerja, bersandar pada dinding berwarna abu lembut. Di ruangan yang selama ini ia gunakan untuk sesi terapi dengan pasien-pasiennya. Di siang hari, ruangan itu terasa biasa saja. Namun saat malam datang, dan hanya lampu meja kecil yang menyala, bayangan cermin itu tampak berbeda. Tidak sekadar memantulkan, tapi menatap balik. Malam itu, Raras sedang menulis catatan hasil sesi pasien. Salah satu pasiennya, seorang perempuan bernama Dinda, menceritakan mimpi berulang tentang dirinya yang duduk di depan cermin, melihat wajah lain menatap dari dalam kaca. Raras sempat tersenyum waktu itu, menganggapnya gejala trauma reflektif. Tapi kini, cerita itu terasa seperti gema kecil di pikirannya. Saat ia menatap ke arah cermin di sudut ruangan, untuk sepersekian detik, ia merasa pantulan dirinya bergerak lebih lambat dari yang seharusnya. Ia berkedip, bayangan itu mengikuti, tapi sedikit terlambat. Raras menegakkan duduknya. Mungkin matanya lelah, pikirnya. Ia bangkit, menutup lampu meja, dan berjalan menuju kamar. Namun tepat ketika melewati cermin itu,
ia mendengar sesuatu berbisik sangat pelan. Tepat di belakangnya. "Raras." Ia berhenti. Menoleh. Ruangan gelap. Tak ada siapa-siapa. Ia menatap cermin itu lebih lama kali ini. Permukaannya tampak berembun, padahal udara kering. Dan di tengah kabut tipis itu, perlahan muncul siluet wajah perempuan tua. Ibunya. Menatapnya dari dalam kaca. Dengan mata sendu, namun penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Antara rindu dan amarah. Raras terdiam, tubuhnya kaku. Ia tahu itu tak mungkin. Ibunya sudah meninggal. Ia mundur beberapa langkah, menarik napas panjang. Ini cuma ilusi visual, gumamnya lirih. Efek psikologis dari kehilangan. Namun saat ia mencoba menutup mata, bayangan itu tetap di sana, bahkan dengan mata tertutup. Seperti menempel di balik kelopak pikirannya. Malam berikutnya, Raras memutuskan merekam ruangan itu. Ia menaruh kamera menghadap ke cermin, menyalakannya, dan duduk di sofa kecil di seberang kaca sambil membaca buku. 1 jam berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Raras mematikan kamera, lalu memeriksa rekamannya di laptop. Namun di detik ke-47 rekaman, ia melihat sesuatu. Pada pantulan di cermin, sosok perempuan tua tampak duduk di kursi pasien di belakangnya. Namun di ruangan asli, kursi itu kosong. Raras berhenti memutar video. Tangannya bergetar. Ia menatap ke arah kursi itu sekarang. Kosong, tetap sama. Tapi di layar laptop, sosok itu masih duduk. Menatap langsung ke arah kamera. Dan perlahan, tersenyum. Sejak malam itu, Raras tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali ia menutup mata, ada sensasi seolah seseorang sedang memperhatikannya dari dalam cermin. Kadang, di sela sesi terapi, ia menangkap pantulan cermin di belakang pasiennya. Dan di sana, sosok ibunya terlihat duduk. Dengan posisi kepala sedikit miring, seperti sedang mendengarkan. Raras mencoba mengabaikannya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat bayangan itu menuntut untuk diperhatikan. Suatu malam, lampu ruangannya tiba-tiba padam. Raras menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya menyapu ruangan perlahan, berhenti di permukaan cermin. Ada retakan tipis di ujung kanan bawahnya. Dan dari celah itu, menetes satu garis air bening. Raras menatap lama. Dan di pantulan samar itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia katakan pada siapapun. Dirinya yang menangis di samping ranjang rumah sakit, menolak menggenggam tangan ibunya untuk terakhir kali. Cermin itu menatap balik. Dan kali ini, ia yakin, yang di dalam sana bukan bayangan. Sejak malam itu, Raras mulai berbicara lebih pelan di rumahnya. Ia takut suaranya dijawab. Karena kini, setiap kali ia menatap cermin itu, pantulannya sudah tidak bergerak bersamaan lagi. Kadang tersenyum sedikit lebih dulu. Kadang, masih menatap bahkan setelah ia menoleh pergi. Sejak malam itu, Raras tidak lagi menyalakan lampu besar di ruang kerjanya. Ia hanya menyalakan satu lilin kecil di meja, cukup untuk membaca dan menulis. Cermin itu tetap berdiri di tempat yang sama, di sudut ruangan yang gelap, diam, tapi seperti bernapas. Setiap malam, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Kadang, lilin itu bergetar seolah ada angin yang berhembus. Padahal semua jendela tertutup rapat.
Raras mulai mendengar sesuatu. Awalnya samar, hanya seperti bisikan pikirannya sendiri. Tapi lama-lama, suara itu menjadi lebih jelas. "Raras, kau masih menghindar?" Ia mendongak, menatap cermin itu dengan napas tertahan. Pantulan dirinya terlihat, tapi kali ini bibir bayangan itu bergerak sedikit, mendahului suaranya sendiri. "Aku tidak menghindar," katanya pelan. "Aku hanya mencoba melupakan." Namun bayangan di cermin menjawab, dengan suara yang sama persis seperti miliknya, tapi sedikit lebih dalam, seperti gema dari ruang lain. "Melupakan, atau menipu dirimu sendiri?" Raras mundur perlahan, tapi matanya tetap tertuju pada cermin itu. Di pantulan, ruangannya tampak berbeda. Lilin di dalam kaca tampak redup, hampir padam. Dan di belakang bayangannya sendiri, ada sosok ibunya, berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. "Tidak, ini tidak nyata," gumamnya. Namun dalam pikirannya, suara lain menjawab, "Kau meninggalkanku. Kau berjanji akan pulang sebelum aku pergi. Tapi kau sibuk. Selalu sibuk." Raras menutup telinganya, berusaha memutus suara itu. Namun suara itu kini berasal dari mana-mana. Dari dinding, dari udara, dari dalam dirinya sendiri. Ia jatuh berlutut di depan meja. Lilin kecil di depannya bergoyang hebat. Dan saat nyalanya kembali tenang, ia melihat sesuatu di permukaan meja. Sebuah tetesan air menetes perlahan dari arah cermin. Air itu jernih, tapi di dalamnya seperti ada bayangan mata yang bergerak. Raras berdiri, mendekat. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, air itu berasal dari balik kaca. Dalam pantulan, cermin itu tampak seperti berisi air yang beriak pelan. Permukaannya bergelombang. Dan di sana, Raras melihat dirinya. Duduk di kamar masa kecilnya. Menangis di depan ibunya yang sedang sakit. "Berhenti," bisiknya. Tapi pantulan itu terus bergerak. Ia melihat dirinya di masa lalu. Menyeka air mata sambil berlari keluar rumah. Meninggalkan ibunya sendirian di tempat tidur. "Kau ingat sekarang?" Suara itu berbisik lembut. "Kau tahu mengapa aku memanggilmu kembali?" Raras memejamkan mata, namun suara itu tetap terdengar. Semakin ia berusaha diam, semakin kuat suaranya masuk. Sampai akhirnya, ia menyadari sesuatu. Suara itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Aku bukan ibumu, Raras. Aku adalah bagian darimu yang kau kubur bersama rasa bersalah." Seketika, cermin itu bergetar. Permukaannya beriak. Dan bayangan di dalamnya perlahan berubah menjadi Raras sendiri. Tapi dengan wajah lebih pucat, mata lebih gelap. Dan senyum yang terasa terlalu tenang untuk menjadi manusia. "Kau ingin lepas dari semua ini?" tanya bayangan itu. "Tatap aku. Hadapi aku." Raras mendekat. Kakinya gemetar, tapi matanya tetap terbuka lebar. Ia menatap ke dalam cermin itu. Semakin lama ia menatap, semakin kabur ruangan di sekelilingnya. Seolah dunia di balik cermin mulai menariknya perlahan. Sampai akhirnya, suara di kepalanya berhenti. Sunyi total. Dan di tengah keheningan itu, hanya satu kalimat terdengar. Lembut tapi menusuk. "Kau akhirnya menatap dirimu sendiri."
Malam itu, Raras tidak lagi mendengar bisikan di kepalanya. Tapi keesokan harinya, saat ia menatap cermin itu di pagi hari, pantulannya tidak lagi mengikuti gerakannya dengan tepat. Ia tersenyum kecil, lalu menatapnya lama. Dan entah mengapa, bayangan itu tampak sedikit lebih tenang daripada dirinya yang asli. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi panjang bagi Raras. Ia bekerja seperti biasa, bertemu pasien, mencatat hasil terapi. Namun pikirannya tidak lagi di ruangan itu. Cermin di sudut ruang kerjanya kini tampak tenang. Tidak lagi bergetar, tidak meneteskan air. Tapi justru itu yang membuatnya semakin takut. Karena ia tahu, sesuatu sedang menunggu. Suatu sore, Raras mencoba meneliti cermin itu secara rasional. Ia memotret ukiran-ukiran pada bingkainya dan memperbesarnya di layar laptop. Di bagian belakang, di bawah lapisan kayu jati tua, terpahat tulisan halus beraksara Jawa kuno. Ia mengenali sebagian. Tulisan itu berbunyi, Banyuening, panggonan Kang Pasurian lan jiwa pada ketemu. Air jernih, tempat wajah dan jiwa saling bertemu. Raras menatapnya lama. Banyuening, ia berbisik pelan. Nama itu, sama dengan desanya. Tempat ibunya dimakamkan. Tempat sumur tua itu berada. Ia teringat masa kecilnya. Bagaimana ibunya dulu sering menyuruhnya melihat ke air sumur untuk menenangkan diri setiap kali ia menangis. Kalau kau lihat wajahmu di air, kata ibunya, kau akan tahu apa yang benar-benar kau rasakan. Raras memejamkan mata. Dan dalam sekejap, aroma tanah basah dan suara katak dari desa seperti hadir kembali di sekelilingnya. Malamnya, ia bermimpi. Ia berada di halaman rumah lamanya, di depan sumur Banyuening. Airnya tampak hitam dan tenang. Namun setiap kali ia menatap ke permukaannya, gelombang kecil muncul dan membentuk wajah ibunya. Sosok itu tersenyum, lalu berbicara pelan. Jangan takut melihat yang sejati, Raras. Air tak pernah berbohong. Tapi saat ia mencoba menyentuh permukaan air itu, wajah itu berubah menjadi dirinya sendiri. Namun dengan mata yang basah oleh darah. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Pagi itu, lantai di depan cermin tampak basah. Setetes air jatuh perlahan dari ujung bingkainya, membentuk genangan kecil yang memantulkan cahaya samar. Raras berjongkok, menyentuhnya. Air itu dingin, tapi jernih, dan di pantulannya, ia melihat sekilas bayangan dirinya yang sedang tertidur di atas ranjang. Ia menatap ke arah ranjang. Kosong. Cermin itu, kini seperti jendela kedua dunia. Hari demi hari, air itu semakin banyak. Cermin itu seperti meneteskan kenangan. Setiap tetesnya membawa bayangan dari masa lalu. Masa kecilnya, tawa ibunya, dan cahaya sore di rumah lama. Namun di antara semua itu, kadang muncul bayangan yang tidak seharusnya ada. Dirinya berdiri di belakang ibunya, tapi dengan ekspresi asing. Dingin, kosong, seperti menatap korban. Raras mulai sadar bahwa yang dilihatnya bukan sekadar pantulan, tapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengingat. Ia mencoba menutupi cermin itu dengan kain hitam. Namun setiap pagi kain itu selalu terjatuh ke lantai. Dan di permukaan cermin, muncul kabut tipis seperti napas. Tertulis samar dengan uap air. Pulang. Sore itu,
Raras duduk di depan cermin, menatap lama. Suaranya hampir seperti sedang berdoa ketika ia berbicara. "Apa yang kau mau dariku?" Tidak ada jawaban. Hanya riak halus di permukaan kaca. Dan pantulan yang berubah perlahan menjadi wajah ibunya. "Kau tahu di mana tempatnya, Raras?" kata sosok itu lembut. "Banyuwening memanggilmu." Malam itu, Raras mengemas beberapa pakaian. Ia menatap rumahnya sekali lagi sebelum pergi. Di cermin, bayangannya tidak menatap kembali. Bayangan itu hanya berdiri diam, seolah sudah tahu kemana ia akan pulang. Kadang, untuk menemukan ketenangan, kita harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dan untuk Raras, tempat itu adalah sumur tua di Banyuwening. Dan cermin yang kini tak lagi sekadar benda, melainkan jalan pulang bagi jiwa yang belum berdamai. Langit senja berwarna kelabu ketika Raras kembali ke desa Banyuwening. Jalanan basah, sunyi, hanya suara ban yang menggilas genangan air. Rumah-rumah tua di pinggir jalan tampak seperti bayangan masa lalu yang enggan hilang. Ia berhenti di depan rumah lamanya. Rumah itu masih sama seperti dulu. Pintu kayu, jendela berdebu, dan sumur di belakang yang kini ditumbuhi lumut tebal. Raras masuk perlahan, membawa cermin besar yang dulu ia bawa pergi. Cermin itu kini tampak lebih berat, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Ia meletakkannya kembali di kamar ibunya, di tempat semula. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa utuh lagi. Tapi juga, lebih hidup dari seharusnya. Ia membuka kain hitam penutup cermin. Udara di ruangan langsung berubah dingin. Permukaan kaca tampak berembun, lalu perlahan menampakkan bayangan. Ibu Raras berdiri di belakangnya, tersenyum lembut. "Kau sudah kembali, Nak." Suara itu bukan gema, bukan ingatan. Suara itu datang dari dalam cermin. Raras menatapnya lama, air matanya jatuh tanpa suara. "Bu, kenapa semuanya terasa salah sejak ibu pergi?" "Karena kau belum mau melihat siapa dirimu sebenarnya." Permukaan cermin mulai bergelombang, seperti kolam yang dihembus angin pelan. Dan di balik riakan itu, Raras melihat sesuatu. Dirinya sendiri, tapi berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun tersenyum. Bayangan itu mengulurkan tangan dari balik cermin. "Kau lelah, kan? Di sini tenang, Raras. Tak ada rasa bersalah, tak ada kehilangan." Raras menggeleng pelan, air matanya makin deras. "Aku hanya ingin berhenti merasa kosong." "Kalau begitu," kata bayangan itu, "biarkan aku menggantikanmu." Raras melangkah maju, menyentuh permukaan kaca yang kini berair. Jari-jarinya menembus dingin yang tak wajar. Bukan pantulan, tapi cairan yang menyeretnya perlahan. Seluruh ruangan bergetar. Air dari cermin mengalir ke lantai, menyebar ke seluruh kamar, menutupi kaki, lutut, pinggang. Namun Raras tidak melawan. Ia menatap bayangan dirinya, lalu tersenyum tenang. Kalau ini satu-satunya cara untuk berdamai, maka biarlah begitu. Keesokan paginya, Bu Warni, tetangga tua, menemukan rumah itu terbuka. Di dalam, lantainya basah seperti baru dilanda banjir kecil. Cermin besar berdiri di tengah kamar, bersih, mengilap. Namun kini, pantulan di dalamnya bukan lagi ruangan itu, melainkan permukaan air sumur Banyuwening yang tenang dan jernih. Dan di dalam pantulan air itu,
Ada sosok perempuan yang duduk tersenyum, menatap ke arah dunia seolah telah menemukan kedamaian. Air tak pernah berbohong. Ia hanya memantulkan yang sejati. Sejak hari itu, siapapun yang menatap sumur tua di desa Banyuening, kadang melihat bayangan perempuan di dalamnya. Diam, tersenyum, dan kadang menatap balik dengan mata yang seolah ingin berkata, "Kau siapkah melihat dirimu sendiri?"